Hai semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Neha. Saya berkuliah di Universitas Kapuas Sintang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen biotik dan abiotik. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita harus tahu apa sih pengertian dari biotik dan abiotik. Nah, sekarang adalah pengertian dari komponen biotik. Nah, ini adalah definisi dari komponen biotik. Di sini, komponen biotik ini mencakup beberapa komponen yang dimana di dalamnya mengacu pada makhluk hidup. Hal yang dimaksud dalam makhluk hidup di sini meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme. Nah, komponen-komponen inilah yang akan membentuk suatu jaringan. Jaringan tersebut dinamakan rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses di mana makhluk hidup tersebut makan dan memakan. Tingkatan rantai makanan diawali dari produsen, konsumen, hingga tingkatan pengurai. Produsen ini merupakan komponen biotik yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Adapun yang termasuk golongan organisme autotrof yaitu tumbuhan. Mengapa tumbuhan ini bisa dikatakan sebagai produsen? Sebab tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, yaitu melalui fotosintesis, tumbuhan memperoleh makanannya. Nah, selanjutnya adalah konsumen, di mana konsumen ini biasa disebut dengan organisme heterotrof, di mana komponen biotik yang satu ini tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Organisme heterotrof ini bergantungan pada organisme lain, di mana komponen yang masuk dalam jenis konsumen yaitu hewan. Oke, yang selanjutnya adalah tingkatan pengurai, yang mana tingkatan ini adalah tingkatan terakhir pada komponen biotik, dan di mana proses makan memakannya dalam ekosistem ini paling bawah diduduki oleh pengurai atau dekomposer. Nah, di sini dekomposer bertugas menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati, di mana hasil penguraiannya yaitu menjadi mineral dan unsur hara tanah. Oke, sekarang adalah pengertian dari abiotik. Abiotik ini adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa. Komponen yang masuk di dalamnya seperti air, tanah, iklim, udara, dan banyak yang lainnya. Nah, di sini ada air. Air ini adalah komponen pembentuk sebuah ekosistem, di mana air memiliki fungsi yang banyak bagi makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Oke, yang selanjutnya adalah tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan yang menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Oke, kita next ke udara. Udara ialah sejumlah gumpalan gas yang menyelimuti lapisan atmosfer bumi, di mana fungsi udara sama pentingnya dengan air. Kadar oksigen di dalam udara diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas, sedangkan tumbuhan memerlukan CO2 untuk membuat makanan. Oke, yang terakhir adalah iklim. Iklim ini adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain.
dan beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Nah, sekian video dari saya. Apabila terdapat kejanggalan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.